Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya Ilham Gede Pangestu. Saya Nanik Lestari. Saya Mariatul Kiptia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas fikih muamalah kontemporer yang diampu oleh Ibu dosen Fitri Faizah MH. Di sini kita akan membahas tentang akad kafalah, wakalah, dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Apa pengertian akad kafalah? Jadi, kafalah adalah akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya. Kafalah sebagai akad yang tertuang di dalamnya tentang kesanggupan seseorang untuk menanggung hukuman yang seharusnya diberikan. Dasar hukumnya berdasarkan dari firman Allah Quran Surah Yusuf ayat 66, kemudian Quran Surah Yusuf ayat 72, dan ijma ulama yang membolehkan mubah daman dalam muamalah karena daman sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Rukun dan syarat yang terdiri dari ad-damin, orang yang menjamin, al-madmun lahu, orang yang berpiutang, madmun anhu, orang yang berhutang, al-madmun objek jaminan, dan sigah atau akad atau ijab. Fatwa DSN MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11 DSN MUI 4/2000 tentang kafalah. Pertama, ketentuan umum kafalah. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad. Selanjutnya, dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan fee sepanjang tidak memberatkan, dan kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Aplikasi pada perbankan syariah dan LKS lainnya. Dalam mekanisme sistem perbankan, prinsip-prinsip kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu. Diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang wakalah. Jadi, apa itu wakalah? Apa ya? Lanjut terus ya teman-teman. Pengertian wakalah. Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa. Di antaranya adalah perlindungan, penyerahan, atau memberikan kuasa. Menurut Syafi'iyah, wakalah adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengajarkannya, dan sesuatu itu bisa digantikan untuk dikerjakannya pada masa hidupnya. Dasar hukum wakalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, firman Allah Quran Surah Al-Kahfi ayat 19, hadis Urwah Al-Barik, dan ijma ulama dan qiyas. Rukun wakalah. Menurut Hanafiyah, rukun wakalah hanya satu, yaitu sigat, ijab, dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukunnya ada 4. Muwakil atau orang yang mewakilkan, muwakkal atau wakil, muwakkal fi atau perbuatan yang diwakilkan, sigat, ijab, dan qabul. Syarat wakalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, muwakil. Yang kedua, muwakkal. Dan yang ketiga, muwakkal fih. Fatwa DSN MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10 DSN MUI 4/2000 tentang wakalah. Pertama, ketentuan tentang wakalah. Kedua, rukun dan syarat wakalah, syarat-syarat wakil yang mewakilkan. Ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
aplikasi pada perbankan syariah dan LKS lainnya. Akad wakalah dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi, terutama dalam institusi keuangan. Pembagian wakalah terbagi menjadi 3. Pertama, wakalah untuk menjual barang tergadai karena berhubungan dengan hak orang yang memberi hutang yang hendak mengambil haknya. Kedua, wakalah dalam pertikaian. Ketiga, wakalah untuk menyerahkan barang seseorang tanpa kehadiran orang yang mewakilkan. Sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.